Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Petinggi kota Sen pun kaget mendengar hal ini. Petinggi kota Sen pun menyebut kota Chang sudah gila. Petinggi kota Sen pun meminta segera memberikan peringatan kepada kota Chang. Katakan pada mereka untuk menghentikan ini segera. Jika tidak, singkirkan semua pejabat tingkat tinggi dari asosiasi kota Chang. Mereka pun mengerti. Mereka akan segera mengirim sebuah tim. Ini adalah insiden besar asosiasi Spirit Key. Di saat yang sama, seorang wanita datang dan mengatakan bahwa dirinya yakin dirinya yang paling cocok untuk pergi. Dan diketahui, wanita ini bernama Gu Yuro, seorang pioner yang memiliki kode nama sebagai si Blue Mystic. Lalu kini seorang anak meminta ibunya untuk melihat keluar jendela. Ada sebuah bintang jatuh. Ibunya pun meminta anaknya untuk berhenti melihatnya. Segera si ibu mengajak anaknya untuk pergi. Ayahnya pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di kota Chang lagi. Dan mereka akan pergi ke kota Sen segera. Seharusnya lebih aman di sana. Ibunya pun bertanya apakah suaminya pikir itu benar-benar seperti apa yang menyebar secara online. Bahwa dunia akan berubah secara drastis. Anaknya pun seketika menangis dan mengatakan bahwa dirinya benar-benar takut. Ibunya pun meminta anaknya untuk tidak takut, pasti ada jalan. Segera ayahnya mengajak mereka untuk segera pergi. Lalu 1 menit sebelumnya, serangan yang dilepaskan Fang Ye pun kini mengenai Yue Fengjiang dengan telak. Yue Fengjiang pun meminta Fang Ye untuk mencukupkan hal ini. Jika Fang Ye terus melakukannya, keluarga Yue tidak akan pernah membiarkan Fang Ye pergi. Asosiasi kota Chang juga tidak akan melepaskan Fang Ye begitu saja. Lalu orang-orang dari asosiasi pun menyebut Burial Seller sangat berani, bahkan menyerang asosiasi kota Chang. Ini murni perundungan. Orang-orang pun segera meminta yang lain untuk cepat memberikan bantuan kepada Kapten Divine Blade. Atau Divine Blade akan segera kalah. Lalu petugas asosiasi kota Chang meminta Kapten kota Taisi Burial Seller untuk menghentikan tindakan sembrononya di dekat asosiasi kota Chang segera. Divine Blade adalah kapten kota Chang. Jika mereka menyentuhnya, itu adalah deklarasi permusuhan terhadap asosiasi kota Chang. Mereka tidak akan pernah mentolerir perilaku seperti itu. Sebaiknya Fang Yi bersiap menghadapi konsekuensinya. Fang Yi pun bertanya apakah seperti ini sikap asosiasi kota Chang. Mereka memandang rendah kapten yang datang dari kota Taisi untuk membantu. Hanya karena Yue Fengjiang juga seorang kapten. Mungkin mereka mengira Kapten Kota Chang lebih kuat dan asosiasi Kota Chang bahkan tidak mencoba menghentikan kapten mereka. Hingga Fang Yi melepaskan Heavenly Fire Blade untuk membakar gedung asosiasi Kota Chang. Fang Yi pun memandang ke arah Yue Fengjiang dan menyebut Yue Fengjiang sepertinya salah menilai sesuatu. Dengan level Yue Fengjiang, apakah Yue Fengjiang pikir bisa mengambil pedangnya? Yue Fengjiang pun hanya terdiam dengan napas terengah-engah. Fang Ye pun mengerti dirinya akan memberikan pedangnya. Mereka akan lihat apakah Yue Fengjiang bisa mengatasinya. Yue Fengjiang pun tertawa melihat Fang Ye menyerahkan pedangnya. Setidaknya Fang Ye tahu apa yang baik untuknya. Yue Fengjiang pun menyebut asosiasi kota Chang juga sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin spirit weapon yang kuat bisa dikembangkan oleh kota Taisi lebih dulu?
Harta karun seperti ini hanya dirinya yang berhak memegangnya. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya tidak pernah mengerti mentalitas para pionir ini. Hanya karena mereka telah memperoleh kekuatan yang luar biasa, mereka ingin merebut apa yang bukan milik mereka melalui penjarahan dan pembunuhan. Pada akhirnya, para pionir ini menjadi tidak berbeda dengan para anomali. Jika lebih banyak dari orang-orang ini muncul, mereka akan menjadi penyebab utama kejatuhan umat manusia. Dan kota Chang ini membiarkan orang-orang seperti ini merajalela tanpa konsekuensi. Mereka harus ditangani. Hingga saat Yue Fengxiang menangkap pedang Fang Yi, ledakan besar pun terjadi. Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya lupa menyebutkan Tang Blade ini bukanlah spirit weapon yang dibuat oleh asosiasi. Itu adalah senjata khusus yang dirinya tempas sendiri. Itu hanya mengenali dirinya sebagai tuannya. Hingga ledakan ini pun membuat orang-orang dari asosiasi kota Chang panik dan mulai berlarian menyelamatkan diri. Orang-orang pun tidak menyangka ini Kapten Divine Blade mungkin sudah tamat. Orang-orang pun kini bertanya, bukankah mereka bilang Burial Seller hanya berada di ranah Spirit Creation bintang 2. Yue Fengxiang berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Kapten Kota Taisi. Dan diketahui pria ini bernama Wang Zong, Direktur Asosiasi Kota Chang. Dalam pikiran Wang Zong, Divine Blade Yue Fengxiang adalah satu-satunya kultivator Spirit Creation bintang 3 di Kota Chang. Dengan bakatnya yang luar biasa dan sumber daya yang melimpah, dia hanya tinggal 1 bulan lagi untuk mencapai ranah Vajra. Bakat dan statusnya sebagai pewaris seni pedang klan Yue menempatkannya di 5 kapten teratas di seluruh negeri Xia. Tapi dia benar-benar kalah dari Burial Seller. Burial Seller tidak lagi berada dalam lingkup level kapten. Pria ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh kota. Wang Zong pun kini bertanya kepada Fang Yi sekarang apakah dia benar-benar berencana untuk menghancurkan seluruh asosiasi kota Chang bersama dengan Yue Fengxiang. Seseorang pun kini memohon kepada Kapten Kota Taisi untuk menunjukkan belas kasihannya terhadap kesalahan mereka semua. Lalu saat ini sebuah helikopter pun datang ke gedung asosiasi Kota Chang dan melaporkan bahwa gelombang atribut yang murni dan kuat telah terdeteksi. Api di dekat asosiasi Kota Chang melemah dan padam. Gu Yurao meminta mereka untuk turun. Dirinya khawatir mereka sudah terlambat. Dirinya bisa merasakannya. Kekuatannya itu luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar menghancurkan kota terbesar ketiga di negara ini? Segera Gu Yurao melepaskan kekuatan atribut air untuk memadamkan kobaran api. Gu Yurao pun mengatakan bahwa ini jelas merupakan tingkat pionir tingkat nasional. Dan bahkan saat itu Fang Yi menahan diri. Lalu Wang Zong yang melihat hal ini seketika kembali bersemangat dan meminta mereka melihat seseorang dari markas besar ada di sini. Fang Yi yang memperhatikan pionir yang saat ini ada di helikopter pun menilai bahwa itu pionir atribut air. Kekuatan murni ini melampaui Yue Fengxiang dengan selisih yang sangat besar. Di antara pionir yang dirinya temui, dia termasuk peringkat atas. Sedangkan Gu Yurao yang melihat Fang Yi dari dekat menilai bahwa energi atribut api bermutu tinggi yang mendominasi dan bahkan brutal. Atribut atribut Heavenly Fire, tidak ada kekuatan yang belum dirinya pahami. Seperti yang diharapkan dari seorang pionir yang mampu menghancurkan kota. Jika Fang Yi sendiri tidak secara aktif memadamkan api, dirinya tidak yakin curah hujan miliknya bisa memadamkannya. Namun di saat itu Gu Yurao menyadari sesuatu. Itu adalah Tang Blade Spirit Weapon. Kemurnian dan keharmonisan kekuatan di dalamnya. Berdasarkan pemahaman dirinya tentang asosiasi Spirit Ki Kota Taisi, perkembangan Spirit Weapon mereka tidak mendekati level ini. Hanya ada satu kemungkinan. Spirit Weapon itu ditempa olehnya secara pribadi. Lalu Wang Zong pun bertanya apakah Fang Yi benar-benar harus bertindak sejauh ini. Sekarang markas besar sudah di sini, bagaimana Fang Yi akan menjelaskan ini? Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya memberi mereka waktu 10 menit. Tapi setelah menerima pesan itu tidak ada dari mereka yang datang untuk menjelaskan apapun kepada dirinya. Jadi jelas mereka semua setuju bahwa Kapten Kota Chang pantas mati. Selain itu, jika mereka berani berbicara dengan dirinya seperti itu lagi, dirinya akan membunuh mereka semua di sini. Wang Zong dan yang lainnya pun seketika panik. Lalu Gu Yurao pun turun menatap Kapten Kota Taisi. Fang Yi pun hanya menatap Gu Yurao dengan diamnya. Dalam pikiran Wang Zong, markas besar masih perlu mempertimbangkan opini publik.
Jadi, bagaimana jika Burial Seller ini sekuat itu? Jika Kapten Kota Taisi bisa membunuh Kapten Kota Chang tanpa konsekuensi dan tidak menderita hukuman, bukankah semua kapten lainnya akan merasa tidak aman? Bagaimana mereka seharusnya mengelola asosiasi Spirit Key di seluruh negeri? Belum lagi asosiasi Kota Chang hancur dan Burial Seller ini masih berani berbicara dengan sangat arogan. Sudah waktunya markas besar memberinya pelajaran. Lalu Guyuro pun kini mengenalkan dirinya kepada Fang Yi. Dirinya berasal dari asosiasi markas besar dengan kode nama si Blue Mystic. Guyuro pun seketika membungkuk dan mengatakan bahwa kejadian ini karena kelalaian asosiasi mereka. Mereka memohon maaf. Markas besar akan memberi Fang Yi penjelasan yang tepat. Fang Yi pun menyebut itu bagus dan Wang Zhong pun sangat kaget dengan hal ini. Wang Zhong tidak menyangka si Blue Mystic akan meminta maaf kepada Burial Seller. Guyuro pun menilai bahwa negosiasi ini mewakili sikap resmi markas besar terhadap Burial Seller. Menangkan dia, tenangkan dia, hadiahi dia. Mereka tidak boleh membiarkan konflik lain pecah. Dan adapun untuk asosiasi Kota Chang, dirinya sudah memutuskannya. Lalu petugas asosiasi Kota Chang pun bertanya apakah ini benar-benar berakhir. Tidak peduli bagaimana Wang Zhong melihatnya, Kapten Kota Chang dibakar hidup-hidup. Bukankah itu dianggap sebagai perselisihan internal? Dan perwakilan markas besar tidak menyalahkan siapapun dan bahkan memberikan kompensasi kepada Burial Seller. Dalam pikiran Guyuro, ketidakpuasan mereka tidak masalah. Kapten asosiasi Kota Chang di Van Blade mencoba menyakiti Burial Seller dan mengancam nyawanya. Yue Fengxiang bertindak arogan, membalas Kota Taisi dan Star God Warzone dengan permusuhan. Mengapa mereka dari asosiasi Kota Chang tidak menghentikan pertikaian dan menahan kerusakan ketika itu benar-benar penting? Sekelompok orang bodoh yang sombong. Lalu kini Guyuro mendekat dan bertanya siapa penanggung jawab asosiasi Kota Chang. Wang Zhong pun mengatakan bahwa itu dirinya. Guyuro mengatakan bahwa Wang Zhong punya waktu 3 hari untuk menenangkan publik dan memberikan penjelasan humas yang tepat untuk meredam kemarahan publik. Wang Zhong pun mengerti mereka akan menanganinya. Lalu Guyuro menambahkan dalam 3 hari juga, mereka semua harus mundur dari posisi mereka saat ini. Markas besar akan segera mengirim orang untuk mengambil alih Kota Chang. Guyuro meminta mereka mengingat ini. Jika mereka gagal bertindak dalam 3 hari itu, mereka akan menanggung konsekuensinya. Mereka pun sangat kaget dengan hal ini. Dalam pikiran Fang Yi, markas besar sebenarnya mengeluarkan semua personel asosiasi Spirit Kota Chang dari pos mereka. Dirinya tidak menyangka mereka akan sebegitu tegas. Sejujurnya dirinya terkejut. Lalu Guyuro menilai bahwa kali ini markas besar memperjelas pendiriannya dan mengumumkan secara terbuka siapa yang berani memprovokasi Burial Seller akan berakhir seperti asosiasi Kota Chang dan Yue Fengxiang. Lalu Guyuro mengatakan kepada Fang Yi dirinya berharap resolusi ini memuaskan Fang Yi. Tapi yakinlah di masa depan markas besar tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Siapapun yang memprovokasi Fang Yi itu sama saja dengan memprovokasi markas besar itu sendiri. Fang Yi menyebut bahwa dirinya tidak peduli bagaimana Guyuro menghadapinya. Yang lebih membuat dirinya penasaran adalah bagaimana Guyuro berencana untuk menekan opini publik. Guyuro pun bertanya apakah Fang Yi bertanya-tanya apakah Kota Taisi dan Kota Chang masih dapat menindas opini publik tentang kebangkitan Spirit Key. Saat ini segala macam peristiwa supernatural terus terjadi di seluruh dunia. Dan bencana yang disebabkan oleh anomali terus muncul ke permukaan. Sejujurnya, banyak orang sudah menebak kebenarannya, tapi mereka tidak mengungkapkannya sekarang karena waktunya tidak tepat. Jika mereka melakukannya, situasi global akan berubah dalam sekejap. Kekacauan akan terjadi mulai dari dalam, dengan cepat mengobrak-abrik kedamaian yang sudah rapuh. Jika Fang Yi belum ada di Kota Taisi saat itu, era kebangkitan spiritual Qi di negara Xia mungkin sudah dimulai pada hari Raja Anomali menghancurkan Kota Taisi. Atau jika bukan karena Elder Wu dari Star God Warzone, segalanya bisa meningkat lebih cepat. Menangkap orang-orang biasa benar-benar lengah saat mereka memasuki era kebangkitan spiritual Qi. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya tahu sedikit kekacauan di antara segelintir orang lebih baik daripada kekacauan total di antara semua orang.
Jika mereka ingin mempertahankan ilusi kedamaian, mereka membutuhkan pionir. Mereka yang mampu berdiri di atas miliaran setelah kebangkitan untuk menghadapi ancaman secara langsung. Tidak heran jika banyak pionir yang resah mencoba menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Tindakan keras pemerintah Xia dalam menekan diskusi publik tidak hanya mengekang konflik-konflik pionir, tetapi juga memperlambat penyebaran anomali. Ini juga membantu orang biasa bertransisi lebih lancar ke era kebangkitan spiritual Qi. Tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa pionir yang cukup kuat untuk mendukungnya. Fang Yi pun kini mengatakan kepada Gu Yurou bahwa sepertinya waktunya telah tiba dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalam pikiran Fang Yi, Cultivated Spirit Creation miliknya saat ini mungkin telah menyelesaikan bencana alam dan memberikan kota Taisi beberapa waktu. Tapi itu masih jauh dari cukup. Lalu Gu Yurou pun mengatakan bahwa Fang Yi masih memiliki urusan yang perlu dihadapi. Mereka akan mengatur pesawat khusus untuk mengembalikan Fang Yi ke kota Taisi. Namun jika dirinya dapat mengganggu Fang Yi lebih lama lagi, ini adalah permintaan pribadi, bukan dari markas besar. Dalam pikiran Gu Yurou, Fang Yi begitu muda dan sudah memiliki kekuatan untuk meruntuhkan kota-kota dan karakter untuk memikul tanggung jawab yang besar. Kota Taisi benar-benar beruntung memiliki orang seperti Fang Yi. Dirinya terlalu penasaran. Fang Yi pun memanggil Gu Yurou dengan nama si Blue Mystic dan memintanya untuk tidak terlalu formal dan mempersilahkannya. Gu Yurou pun kini mengeluarkan tangannya dan mengatakan bahwa mereka akan berbicara dengan dirinya sebagai Gu Yurou bukan sebagai si Blue Mystic. Dengan ini, bolehkah dirinya menjadi teman Fang Yi? Lalu saat ini di Star God War Zone, seorang pria pun kini menceritakan kejadian yang terjadi di kota Chang secara lengkap kepada Jialan. Jialan pun menyebut ini benar-benar konyol. Seluruh asosiasi kota Chang itu bodoh dan picik. Jika ini terus berlanjut, nilai strategis kota Chang hanya akan terus menurun. Markas besar harus mengambil alih sesegera mungkin. Jika tidak, di masa depan yang brutal dari kebangkitan spiritual Qi, kota Chang akan runtuh dan jatuh dari peringkat teratas. Ketika komandan tidak kompeten, pasukan paling menderita. Pria ini pun mengatakan bahwa markas besar masih tampak dapat diandalkan, terutama si Blue Mystic. Mungkin dia bahkan mencoba merekrut Fang Yi dari kota Taisi. Jialan pun bertanya, bukankah pasukan militer juga harus membuat isyarat? Tentunya kompensasi untuk Burial Seller tidak boleh kurang. Paling tidak mereka tidak bisa membiarkan markas besar melampaui militer. Selain itu, hadiah asli untuk membantu kota Chang harus digandakan untuk Fang Yi. Pria ini pun mengatakan bahwa dirinya harus mengakui. Dirinya mengagumi kekuatan dan kepribadian Burial Seller. Tegas dalam pertempuran, terkendali dalam tindakan. Fang Yi sempurna untuk memimpin sebuah kota. Dirinya pikir ini adalah jenis penghargaan yang benar-benar pantas Fang Yi dapatkan. Dan si pria kini meletakkan sebuah berkas rahasia di meja Jialan. Jialan yang melihat berkas ini pun mengatakan jika dirinya tidak tahu si pria benar-benar mengagumi Fang Yi, dirinya akan mengira si pria sengaja mempersulitnya. Si pria mengatakan bahwa krisis dan peluang berjalan beriringan. Dialah satu-satunya yang layak dilatih di sini. Selain itu, di Warzone mereka sudah memiliki seorang jenius yang mengasingkan diri di dalamnya. Di masa depan, hal-hal yang lebih menakutkan daripada neraka raja pengorbanan akan terus muncul. Masing-masing mampu menghancurkan kepercayaan manusia yang ada. Hanya jika Burial Seller maju dengan cepat, dia akan tumbuh di tengah kegelapan yang akan datang dan mencapai ketinggian yang hanya bisa mereka impikan. Jialan pun membenarkan hal itu. Mungkin bahkan zona pelatihan terbatas mereka terlalu mudah bagi Fang Yi. Lalu kini seorang petugas berlari terburu-buru memanggil Jialan dan mengatakan bahwa Elder Wu sudah sadar. Elder Wu bilang ingin berbicara dengan Jialan. Jialan pun kaget dengan hal ini. Lalu beberapa jam kemudian di kota Taisi, Fang Yi pun kini tengah santai di rumahnya. Dan Fang Yi nampak kaget saat mengetahui bahwa Fang Yi mendapat kiriman sebesar 10 juta yuan. Lalu Lin Yiyi nampak senang akhirnya Fang Yi telah kembali. Dirinya melihat semuanya di forum tentang kota Chang. Fang Yi mengatakan bahwa tidak ada masalah besar dan meminta Lin Yiyi untuk tidak terlalu khawatir. Lin Yiyi pun mengatakan bukannya dirinya khawatir. Semua orang di forum pionir mengatakan Fang Yi membunuh kapten kota Chang di Fan Blade dengan satu serangan. Deskripsinya sangat dilebih-lebihkan. Fang Yi pun mengatakan bahwa selain info pelatihan, Lin Yiyi sebaiknya berhenti menggulir forum. Bukankah mereka sepakat untuk fokus meningkatkan diri?
Bagaimanapun dirinya akan pergi berlatih dan menerobos lagi. Lin Yeye pun kaget mendengarnya dan bertanya, bukankah Fang Yi baru saja berhasil menembus level ini belum lama? Apakah Fang Yi sudah menuju ke ranah Spirit Creation bintang 3? Fang Yi pun tertawa dan menyebut itu belum tentu. Dalam pikiran Lin Yeye merasa aneh mengapa dirinya merasa Fang Yi sedang memikirkan sesuatu. Lalu saat ini Fang Yi mulai berkultivasi. Dalam pikiran Fang Yi merasa hampir selesai. Ini adalah atribut gelap paling murni dari Bone Bird. Menggabungkannya dengan Boundless Dark Domain untuk memaksimalkan penggunaan energinya. Lalu kini notifikasi mulai menyematkan atribut gelap ke dalam Boundless Dark Domain. Dan Fang Yi pun mengkonfirmasi hal ini. Hingga notifikasi mengatakan bahwa penggabungan selesai. Boundless Dark Domain telah ditingkatkan. Setelah menyeret musuh ke dalam Boundless Dark Domain, Bone Bird dan anomali lainnya di dalamnya akan bertarung untuk Fang Yi, melemahkan musuh secara besar-besaran. Fang Yi pun kini mengaktifkan medan perang. Dengan ini dirinya akan bisa memerintah anomali ini seperti seorang raja. Hingga pengaktifan ini memicu sebuah energi yang sangat besar. Dan fenomena alam pun kini mulai muncul. Notifikasi pun mendeteksi sebuah terobosan telah terpenuhi. Sistem pun meminta konfirmasi Fang Yi apakah akan melanjutkan untuk maju ke ranah Spirit Creation bintang 3. Dan chapter berakhir.